Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kimia ingin menjelaskan tentang proses terjadinya pemanasan global. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, Intan Kumala Dewi. Saya Nurjana Aini. Saya Aulia Natasha. Saya juga Raiza Nafsia. Saya Marcelino Toro. Saya Muhammad Rizky. Saya Alvan Renanda Pratama. Saya Nurholik Noviansyah. Nah, mari kita simak video pemanasan global. Proses terjadinya pemanasan global berawal dari munculnya emisi karbon seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, klorofluorokarbon CFC, dan nitrogen oksida HOX dan gas lainnya yang berlebihan di atmosfer dari aktivitas manusia yang berdampak efek rumah kaca. Nah, contohnya sebuah rumah kaca, cahaya atau panas matahari masuk ke dalam rumah kaca. Panas yang masuk akan terperangkap di dalam rumah kaca tersebut. Akibat panas yang masuk ke dalam rumah kaca tersebut akan sulit untuk keluar. Akibat pemanasan yang tidak bisa keluar karena tertahan oleh gas-gas rumah kaca, tentu panas tersebut akan mengumpul di permukaan bumi, sehingga dampak menjadi peningkatan suhu di permukaan bumi yang membuat es di kutub utara mencair, sehingga permukaan air laut pun menaik. Jadi penyebab dari pemanasan global itu yang pertama ada meningkatnya gas rumah kaca. Nah, ini tuh terjadi akibat adanya pembakaran gas alam yang seperti bahan bakar batu bara dan pembakaran gas alam. Nah, yang kedua ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, namun terperangkap di atmosfer. Nah, efek rumah kaca ini bisa sangat bermanfaat bagi manusia, namun juga jika dipakai secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi alam dan iklim yang ada di bumi. Dan yang ketiga itu ada populasi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Nah, contohnya itu seperti gas metana. Gas ini berasal dari plastik yang jika terkena sinar matahari maka bisa dikatakan sebagai penyebab perubahan iklim karena berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Nah, contoh dari sampah plastik lainnya yang tidak dapat didaur ulang itu seperti sampah yang dihasilkan manusia, contohnya styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2 atau karbon dioksida. Yang keempat itu pemborosan listrik. Pemborosan listrik ini dapat membuat menipisnya pemanasan global karena menggunakan batu bara dan membuat listrik ini menipis. Yang kelima, polusi udara. Polusi udara ini mengeluarkan asap dan membuat polusi udara ke lingkungan sekitar dan membuat lingkungan ini tercemari oleh polusi udara. Yang keenam ini penebangan hutan atau pembakaran hutan. Karena hutan ini memiliki fungsi tempat penyimpanan karbon dioksida dan tempat penghasilnya oksigen, maka jika hutan ini ditebang atau dibakar, maka akan menyebabkan pemanasan global. Ketujuh ini penggunaan CFC secara berlebihan. CFC ini adalah alat seperti yang biasa digunakan di rumah tangga seperti kulkas atau yang lain-lain. Nah, jika CFC ini digunakan secara berlebihan akan membuat penipisannya lapisan ozon. Dampak dari pemanasan global yaitu yang pertama, meningkatnya temperatur suhu bumi di suatu wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua, mencairnya glasier sehingga menyebabkan daerah permukaan laut akan meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang ketiga, peningkatan suhu akan menyebabkan kepunahan spesies dan kerusakan organisme dan ekosistem. 4. Hilangnya terumbu karang yang disebabkan oleh meningkatnya suhu dan pengasaman pada air laut. Yang kelima, curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Yang keenam, lapisan ozon.
atau atom oksigen pada atmosfer menipis. Sementara dia berfungsi sebagai mengatur atau menyerap ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi. Jadi cara untuk mengatasi agar tidak terjadinya pemanasan global, yang pertama adalah konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan penghijauan lahan-lahan dengan kondisi yang kritis. Tumbuh-tumbuhan memiliki proses fotosintesis untuk bertahan ini. Dalam proses ini, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Semakin banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jumlah gas-gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. Yang kedua adalah menggunakan energi alternatif. Energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, minyak bumi, dan batu bara. Bahan bakar fosil menghasilkan banyak emisi gas karbon yang diakibatkan oleh proses pembakaran bahan-bahan tersebut. Energi alternatif yang bisa digunakan oleh manusia sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan adalah energi bioenergi, energi angin, energi panas bumi, energi surya, dan sebagainya. Ketiga adalah daur ulang dan efisiensi energi. Aktivitas manusia kerap kali menghasilkan gas yang mengandung karbon. Contohnya penggunaan kompor minyak. Asap yang digunakan gas karbon dihasilkan oleh kompor minyak tanah naik ke udara. Oleh karena itu, penggunaan kompor minyak sebaliknya diganti dengan biogas. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Terakhir ada edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemahaman pola pikir dan perilaku manusia berdampak kepada lingkungan agar masyarakat memiliki kesadaran dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungannya. Selain itu, masyarakat perlu menegakkan hukum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan. Sekian penjelasan tentang proses terjadinya pemanasan global. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.